Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya sebagai badal dari Ustazah Vina untuk menemani kalian belajar pendidikan akhlak, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim. Baiklah, kita mulai saja pelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki iku fasol fin niyati ing dalem niat, fi halit ta'allumi ing dalem tingkahe belajar. Summa nuli la buddha ora kena ora iku minan niyati saking nglakoni niat fi zamani ta'allumil ilmi ing dalem mongsone belajare ilmu. Il krono an-niyatu utawi niat hiya iyon niat iku al aslu pondasi fi jami'il ahwali ing dalem sekabehane pira-pira tingkah. Liqaulihi krono dawuhe Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyati, rupane lafat innamal a'malu binniyati. Innama angin pestine al a'malu utawi pira-pira amal iku binniyati kelawan niat. Rupane hadisun sahihun, hadis sahih. Wa an rasulillahi, lan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam pirang-pirang min amalin saking sewijine amal yutasawwaru kang den serupaake opo amal bisurati a'malid dunya kelawan rupane pira-pira amal dunya. Wa yasiru lan dadi opo amal dunya bihusnin niyati sebab apike niat iku min a'malil akhirati termasuk saking pira-pira amal akhirat. Wa kam lan pirang-pirang min amalin saking sewijine amal yutasawwaru kang den serupaake opo amal bisurati a'malil akhirati kelawan rupane pira-pira amal akhirat. Summa nuli yasiru dadi opo amal akhirat iku min a'malid dunya termasuk saking pira-pira amal dunya bisu inniyati sebab eleke niat. Wa yambaghi lan sayukjo opo an yanwiya yen to niat sapa al muta'allimu wong kang belajar bitolabil ilmi kelawan nyuprih ilmu ridallahi ta'ala ing ridone Allah ta'ala waddarul akhirata waddarolan omah al akhirata ing akhirat wa izalatal jahli lan ngilangake kebodohan an nafsihi saking awak dhewene muta'allim wa ansa iril juhali lan saking sekarine pira-pira wong kang bodho wa ihya ad-dini lan ngurip-nguripi agama wa ibqa al-islami lan netepake Islam. Fa inna baqa al-islami mongko sak temene tetepe Islam iku bil ilmi kelawan ilmu. Wala yasihhu lan ora sah apa az-zuhdu zuhud wa taqwa lan taqwa ma'al jahli sertane kebodohan. Wa ansyada lan wis macaake sapa al-asyaikhu syekh al-imamu kang dadi imam al-ajallu tur kang agung rupane Burhanuddin Imam Burhanuddin sahibul hidayati kang duweni kitab al-hidayah syi'ron ing suwijine syair li ba'dihim maring sebagiane pira-pira murite Syekh Imam Burhanuddin. Rupane fasadun kabirun alimun tahatiku wa akbaru minhu jahilun tanasiku huma fitnatun fil alamina azimatun liman bi
hima fi dinihi ya tamassaku. Fasadun iku kerusakan, kabirun kang agung, alimun utawi wong kang alim, mutahatiku kang ora nglakoni ilmune, wa akbaru lan utawi kang luwih agung, minhu saking alimun mutahatiku iku jahilun wong kang bodoh, mutanasiku kang ibadah tanpa ilmu. Huma utawi karuni alimun lan jahilun iku fitnatun dadi fitnah fil alamina ing dalem donya, alimatun kang agung. Liman maring wong bihima kelawan alimun lan jahilun fi dinihi ing dalem agamane man, ya tamassaku hale cecekelan sapa man. Baiklah, kali ini kita membahas tentang niat ketika belajar. Wajib bagi seorang pelajar berniat ketika mencari ilmu, sebab niat merupakan pondasi dalam semua aktivitas. Bagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyati. Artinya, sesungguhnya sahnya amal-amal perbuatan itu, perhatikan di sini ada kata innama. Berarti artinya adalah hanya dengan niat. Ya, berarti amal-amal, semua amal perbuatan kalau tidak disertai dengan niat maka tidak sah. Tidak sah yang dimaksud apa? Kalau itu adalah amal duniawi maka tidak akan bernilai ibadah. Kalau itu amal akhirat maka menjadi tidak sah. Nah, dan niat itu apa? Niat definisinya adalah qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Artinya menyengaja sesuatu yang disertai dengan melakukannya. Kalau hanya menyengaja saja itu namanya kerentek. Kalau tidak disertai dengan melaksanakannya. Kalau melaksanakan amal ibadah tanpa niat, maka hanya menjadi amal biasa saja yang tidak bernilai pahala. Hadis tersebut didukung dengan hadis yang lainnya tentang niat, yaitu kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirati. Wa kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirati thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyati. Bahwasanya banyak sekali amal yang berupa amal dunia kemudian menjadi amal akhirat sebab niat yang baik, dan banyak sekali amal perbuatan akhirat kemudian menjadi amal duniawi sebab niat yang jelek. Ingat, niat bisa juga menjadi sugesti dalam beramal. Supaya terus bersemangat, supaya terus bergembira dalam melaksanakan amalnya kalau dengan niat. Lalu bagaimana dengan kalian yang baru datang ke pondok, baru menempuh tahun ajaran baru, sudah niat apa belum? Nah, itu masalahnya. Supaya nanti ketika kalian belajar menghafal Al-Quran dan mempelajari semua ilmu-ilmunya Allah, terus bersemangat. Kenapa? Karena sudah berniat dari awal. Kemudian berkaitan dengan hadis tersebut, sangat jelas sekali bahwa banyak sekali suatu amal perbuatan yang bernilai duniawi, namun sebab niat yang baik menjadi amal akhirat. Dan banyak sekali amal perbuatan akhirat yang bernilai akhirat tapi menjadi amal duniawi sebab niat yang buruk. Salah satu contohnya amal perbuatan duniawi, contohnya makan, tidur, berjalan, bekerja. Nah, seolah-olah itu adalah amal duniawi,
Tapi kalau semua amal-amal itu kamu niatkan, pertama karena mensyukuri nikmat Allah, kedua karena supaya bisa belajar dan beribadah dengan baik, supaya mendapatkan ridhonya Allah, maka amal-amal itu tadi menjadi amal akhirat, artinya bernilai ibadah, mendapatkan pahala dan mendapatkan ridhonya Allah. Kalau kamu makan, tidur, berjalan, bergurau, tidak kamu niati ibadah, maka semuanya akan menjadi amal duniawi, yaitu amal yang tidak bernilai akhirat sama sekali. Sayang bukan? Nah, sebaliknya banyak juga amal-amal akhirat, amal-amal yang berupa perbuatan akhirat, tapi dia bisa bernilai duniawi. Contohnya apa? Banyak sekali contohnya. Salah satunya, kalian sholat di pondok, tapi karena takut ditakzir, ya, itu juga sama dengan melencengkan tujuan beribadah. Karena apa? Karena niatnya yang jelek, dan itu tidak bernilai pahala sama sekali. Sama juga belajar, menghafal Al-Quran, yang tujuannya adalah bukan selain Allah, bukan karena Allah, maka hafalan Quranmu akan bernilai duniawi, yakni tidak mendapatkan pahala dari Allah, apalagi ridho dari Allah. Dan hendaknya seorang pelajar itu berniat dalam mencari ilmu untuk mendapatkan ridhonya Allah dan kebahagiaan di akhirat, menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang-orang bodoh di sekitarnya. Yang dimaksud apa? Dengan mengajarkan ilmu kepada mereka. Nah, inilah yang termasuk tugas kalian yang sekarang mondok, adalah nanti suatu saat kalian harus kembali ke tempatmu asal, ya. Di sana kalian harus mengamalkan ilmumu di sana dan menyampaikan apa yang sudah kalian dapatkan selama mondok dan belajar di MTS. Tujuan berikutnya adalah menghidupkan atau melestarikan agama dan memantapkan keislaman. Sebab kemantapan Islam atau keistiqomahan Islam itu hanya bisa ditempuh dengan ilmu. Serta perbuatan zuhud itu tidak sah. Perbuatan zuhud dan takwa itu tidak sah apabila disertai dengan kebodohan atau tanpa ilmu, akan menjadi salah kaprah dalam melaksanakan amal ibadah, ya, kalau tanpa disertai dengan ilmu. Sebagaimana Syekh Imam Burhanuddin membacakan sebuah syair lagu yang artinya, kerusakan yang besar atau kehancuran yang besar seorang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya, dan lebih dahsyat dari itu adalah seorang bodoh yang beribadah tanpa ilmu. Keduanya sama-sama jelek, keduanya sama-sama fitnah, merupakan fitnah di dunia yang besar dan membahayakan bagi orang-orang yang mengikuti keduanya dalam beragama. Nah, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan kebersihan dan mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.